Tertib acara kebaktian SMK Negeri 1 Pagaran dan pelaksanaan ujian semester genap tahun ajaran 2022 sampai 2023. Hari ini Sabtu tanggal 3 Juni 2023. Yang pertama, saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Yang kedua, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1. Ketiga, doa pembukaan dari Sonyawati Nainggolan. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat penyertaan-Mu ya Bapak. Kami bisa berkumpul dalam sekolah kami ini dengan kerajaan Allah ya Bapak. Tuhan, kami berkumpul dalam sekolah kami ini ya Bapak untuk mengadakan kebaktian kami ya Bapak. Tuhan, kami datang ke sekolah ini ya Bapak untuk belajar ya Bapak. Tuhan, hamba-Mu akan mengarahkan firman-Mu, buatlah firman-Mu yang sejati di hadapan-Mu ya Bapak. Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami, buatlah persembahan kami yang sejati di hadapan-Mu. Tuhan, orang tua kami yang tinggalkan di rumah, berkatilah mereka, berikanlah kepada mereka kesehatan, ketabahan, agar mereka dapat bekerja dengan baik ya Bapak. Tuhan, inilah hamba-Mu tak luput dari kesalahan dosa, mohon pengampunan-Mu agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Keempat, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Kurasakan Kasih-Mu Tuhan.
kelima, pembacaan firman Tuhan dari Maria Hutasoit. Nats firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Demikian firman Tuhan. Keenam, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Selidiki Aku. Ketujuh, doa syafaat dari Bambang Siregar. Kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, atas berkat dan rahmat serta kasih sayang-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul di lapangan sekolah kami ini dalam keadaan sehat walafiat ya Tuhan. Tuhan, di sini kami mau melakukan ibadah kebaktian kami. Berkatilah ibadah kami Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti ya Tuhan. Tuhan, kepada Bapak Kepala Sekolah kami, Wakil Kepala Sekolah kami, Bapak Ibu Guru Sekolah kami, dan juga kami siswa-siswa SMK Negeri 1 Pagaran, berikanlah kebijaksanaan agar dapat membawa sekolah kami ini ke jenjang yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan, kepada keluarga yang kami tinggalkan, berikanlah kepada beliau kesehatan, ketabahan, supaya dapat memberi apa yang kami inginkan anak dan anaknya ini ya Tuhan. Tuhan, di sini kami ingin beribadah. Engkaulah yang memberkati ibadah kami ini ya Tuhan, dan masukkanlah semua aktivitas yang baik kepada hati kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa kepada bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau berkatilah Tuhan, Engkau junjunglah ke jalan yang lebih baik Tuhan, agar negara kami ini menjadi semakin maju Tuhan. Tuhan, kami adalah umat-Mu yang tidak pernah luput daripada dosa. Mohon Engkau ampuni dan Engkau hapuskan dosa kami Tuhan, agar layak disebut anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kedelapan, kita angkat lagu pujian kita, sorak-sorai bangkit serukan nama Yesus.
ke-9 lagu pujian dari 11 ATU 1.
Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah di pagi hari yang indah ini. Engkau berkati kami di saat kami mau mendengarkan dari firman-Mu, menjadi bekal hidup di dalam hidup kami sehari-hari. Inilah kami Tuhan, tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti tentang firman Tuhan dan semua kegiatan kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang mendahuluinya, dan segala pujian kami persembahkan ke hadirat-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, next untuk pelaksanaan ujian semester genap tahun ajaran 2022-2023, dan firman Tuhan yang akan mengantarkan kita untuk menghadapi ujian yang akan kita lakukan, kami ambil dari kitab Amsal 3 dari ayat 5 sampai ayat 7. Dari Amsal 3 ayat 5 sampai 7, demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, menjadi orang sukses adalah impian semua orang, baik anak-anak sampai orang dewasa. Seorang remaja, termasuk adik-adik kami, anak didik yang ada di sini, seorang pelajar atau bahkan mahasiswa pasti belajar dengan giat, dengan harapan kelak akan menjadi bisa sukses mencapai cita-cita yang ia inginkan. Kalau kita lihat para pebisnis, mereka rela bekerja ekstra sampai lembur dan berusaha mempunyai atau menyusun strategis bagaimana caranya supaya usahanya sukses dan bertambah maju. Sama halnya seperti seorang atlet. Setiap atlet olahraga harus menyantap menu latihan berjam-jam dalam sehari demi meraih sukses di lapangan pertandingan. Begitu juga dengan seorang musisi atau penyanyi. Jika dia akan mengikuti audisi, harus dia latihan mengembangkan volume suaranya supaya dia menjadi pemenang di dalam audisi pertandingan tersebut. Namun pada umumnya semua orang di dunia ini berpendapat bahwa sukses itu identik dengan uang yang banyak. Sukses itu identik dengan kekayaan yang berlimpah.
sukses itu bisa dikatakan jika dia memiliki rumah yang mewah. Sukses itu jika dia bisa memiliki mobil yang mewah. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa sukses itu jika dia terkenal dan memiliki jabatan yang paling tinggi dibandingkan dengan orang-orang bawahannya. Tetapi perhatikanlah dan simaklah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus yang mengatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia ini tetapi ia kehilangan nyawanya. Itu jelas dikatakan dalam Markus 8 ayat 36. Tak ada artinya kita meraih semua yang kita inginkan kalau memang diri kita tidak berarti di hadapan Tuhan. Sia-sia jika kita memiliki mobil yang mewah. Sia-sia jika kita memiliki rumah yang mewah, uang yang banyak, kalau memang iman kita merosot. Ternyata orang yang memiliki kekayaan melimpah atau bahkan telah memiliki seluruh isi dunia ini pun belum bisa disebut dengan orang-orang yang sukses. Kenapa? Karena memang tidak ada gunanya seorang memiliki segala-galanya, tapi pada akhirnya memang ia mengalami kematian kekal. Tidak ada gunanya hidup kita begitu cantik atau tampan, walaupun kita seorang manusia yang ilmuwan, yang pintar di sekolah ini, kalau memang firman itu tidak melekat di dalam hati kita, semua itu sia-sia. Itu akan mengarahkan kita ke kematian duniawi. Jadi uang atau kekayaan atau segala hal yang duniawi bukanlah ukuran sukses bagi seseorang. Seseorang dapat dikatakan sukses apabila ia mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Artinya dia harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Jelas itu dikatakan di dalam Amsal 3 dari ayat 1, ayat 2 dan ayat 5. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tidak ada gunanya kita memiliki harta yang lebih. Tidak ada gunanya kita memiliki uang yang terlalu banyak kalau memang diri kita ini tidak berarti di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau dan ingin sukses di hadapan manusia, kalau kita ingin sukses meraih cita-cita kita di hadapan orang-orang di sekitar kita, terlebih dahulu, atau mungkin kalau memang kita mau sukses di hadapan Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus percaya
dan yakin kepada Allah yang kita sembah. Namun acap kali memang ketika tantangan datang, banyak dari antara kita yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, tetapi lebih lagi bersandar kepada kekuatan dan kepribadian kita masing-masing. Hanya akan mementingkan diri sendiri. Bahkan ada orang seakan-akan dia akan menyombongkan keberhasilannya. Dia akan menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya. Dia merasa angkuh. Sehingga membuat diri kita sendiri jatuh. Padahal pikiran dan kekuatan kita sebagai manusia itu adalah terbatas. Untuk itu, yang mau Tuhan katakan melalui nats ini, biarlah kita bersandar kepada firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang selalu mengatur. Biarlah Tuhan yang berkenan membimbing dan memberikan apa yang kita inginkan. Untuk itu saudara-saudara, kita diingatkan sekarang agar percayalah kepada Tuhan dan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita menghadapi pengambilan keputusan, kita dapat tergoda untuk mencari dan memilih jawaban menurut pikiran kita sendiri. Kita bisa memprediksikan, bahkan terasa kita terlihat seakan-akan kita adalah manusia yang benar. Tapi kita tidak bisa mengetahui semua fakta atau memprediksikan dengan pasti bagaimana orang lain akan merespon. Namun Allah adalah Maha Kuasa. Allah adalah Maha yang tahu. Allah bisa membaca hati dan bisa mengerti setiap pikiran dari diri kita masing-masing. Tidak ada aspek kehidupan kita lolos dari penglihatannya. Bahkan dia peduli tentang semua orang. Dia tidak pernah memilih siapa yang mau diberkati. Dia tidak akan memilih siapa yang mau diberi kesuksesan. Tapi bagaimana kita harus meyakini? Bagaimana kita harus meraih kesuksesan itu? Harus dilandasi dengan firman Tuhan. Itu sebabnya dia sendiri tahu bagaimana keputusan yang terbaik untuk setiap situasi dan kondisi apa yang kita inginkan. Oleh karena itu saudara-saudara, hidup berkelimpahan juga menyangkut pengakuan kita kepada Tuhan dalam semua yang kita lakukan. Itu jelas dikatakan dalam firman Tuhan di ayat 6 tadi. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Berbicara tentang dia juga merupakan bagian dari apa? Artinya memberikan pengakuan akan Tuhan.
sebagai anak didik sekarang, sebagai anak-anak Tuhan, semua kita siswa-siswi SMK Negeri 1 Pagaran ini, jikalau kita akan menghadapi ujian minggu depan mungkin, janganlah bersandar kepada pikiranmu sendiri, tapi ingatkan bahwa keseriusan dari belajar itu belum tentu kita bisa meraih nilai yang terbaik kalau kita memang memulai dari diri kita sendiri. Tetapi alangkah baiknya memang kalau kita duluankan, Tuhan itu akan menduluankan Tuhan itu di dalam dan di saat kita akan memulai belajar, supaya Roh Kudus itu bisa memberikan, bisa menuntun kita, bisa untuk memberikan ketenangan untuk menjawab semua apa yang kita pikirkan melalui ujian-ujian yang akan kita hadapi. Kita harus memiliki keserupaan dengan Tuhan di dalam pikiran kita. Kita harus memiliki keserupaan dengan Tuhan melalui sikap dan tindakan kita masing-masing. Yang menjadi renungan bagi kita sekarang, bagaimana seharusnya prioritas kita adalah merefleksikannya dengan rencana-rencana kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita bisa merefleksikan. Kita harus bisa meraih cita-cita itu dengan ketergantungan akan tuntunan dari Tuhan kita. Apapun, sesulit apapun itu pertanyaan, sesulit apapun itu ujian yang akan kita hadapi, jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita akan memulai ujian itu berserah diri kepada Tuhan, Dia akan memberikan jawaban yang lebih indah. Untuk itu hiduplah menjadi berbuah ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan dan melakukan kehendaknya sendiri. Dengan membiarkan Roh Kudus untuk menguasai hati kita, kita akan menemukan kehidupan kita ditandai dengan makna hidup dan kepuasan hidup. Itulah yang dikatakan orang yang meraih kesuksesan. Dia harus bergumul, dia harus berbarengan dengan Tuhan dalam setiap apa yang dia lakukan. Jika kita jauh dari keterikatan kita dari Allah, pasti kita akan bimbang. Pasti kita tidak akan tenang dalam hidup kita. Tetapi jika orang yang selalu bersandar kepada Tuhan itu, jika dia mau meleburkan diri melalui firman Tuhan, apapun yang dia hadapi, seberat apapun tantangan yang dia hadapi, dia pasti akan dalam keadaan ketenangan menghadapinya. Untuk itu saudara-saudara, adik-adik kami di sini, percaya harus dimulai dengan membuat sebuah pilihan.
kita harus terlebih dahulu membuat hati kita untuk sepenuhnya memiliki komitmen untuk percaya. Setelah itu, pikiran, termasuk juga keinginan, bahkan emosi kita akan mengikutinya. Jika kita percaya, kita akan dituntun dengan pikiran, berbarengan dengan keinginan, bahkan emosi di dalam diri kita itu akan mengikutinya. Itulah yang seharusnya yang kita lakukan dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagi sebagian dari kita melakukan hal itu atau percaya sepenuhnya kepada Tuhan mungkin merupakan sesuatu yang sangat sulit untuk dilakukan. Kenapa? Itu tadi, karena dia tidak akan membiarkan Roh Kudus itu untuk menguasai hati dan pikirannya. Mungkin saat ini juga kita akan sedang mau menghadapi kendala dalam hidup yang luar biasa. Mungkin kita sudah berusaha untuk percaya kepada Tuhan, tetapi pada akhirnya kita hanyalah mengambil langkah mundur dan lebih percaya kepada diri kita masing-masing. Oleh sebab itu, Tuhan mengingatkan kita di saat kita akan melakukan atau menghadapi ujian semester genap. Tuhan mau mengarahkan adik-adik siswa-siswi di SMK ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Minta petunjuk dari Allah. Minta kebijakan. Mintalah dari Dia hikmat agar kamu bisa melewati semua ujian yang akan dilakukan di sekolah ini. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita menyerahkan semua, bahkan semua beban kita kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita akan terbeban dengan pelajaran-pelajaran yang kita lewati. Kita akan terbeban ketika kita tidak bisa menghafal mati. Mungkin kita terlena akan teknologi yang canggih di saat ini. Apapun yang diajarkan oleh Bapak Ibu guru kepada siswa-siswi di sini, tidak bisa dicerna mungkin. Itu karena dipengaruhi oleh teknologi digital. Karena di setiap saat kita sibuk dengan Android. Kita sibuk membuka Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Tidak lagi mengutamakan apa yang kita pelajari di sekolah ini. Padahal Bapak Kepala Sekolah dan guru-guru semua mengharapkan siswa-siswi SMK Negeri 1 Pagaran ini bisa menunjukkan kualitas dari sekolah ini. Itu yang diharapkan oleh tim pengajar, termasuk Bapak Kepala Sekolah. Begitu juga dari guru-guru kita semua. Kalian diajari untuk menentukan sikap. Kalian diajari setiap hari untuk memberi yang terbaik melalui
sekolah ini. Jika kita lihat di seluruh Indonesia, SMK yang terkenal itu di mana? Apakah dengan keadaan atau kondisi kita di sini bisa menunjukkan kualitas yang sesungguhnya di negara kita ini? Harus bisa. Walaupun kita sekarang berkedudukan di pegunungan, bahwa tempat itu bukan menentukan yang pintar atau yang bodoh, tetapi kita akan menjadikan bagaimana kita untuk menunjukkan sebagai siswa yang bertanggung jawab. Kita harus tunjukkan dari kualitas pendidikan yang kita raih melalui sekolah ini. Jangan terlena dengan duniawi. Jangan terlena dengan keberadaan iptek sekarang melalui internet. Tetapi belajarlah dengan sungguh-sungguh. Jika Anda ingin mengetahui pelajaran itu melalui Android, itu adalah sangat bagus. Tetapi jika Anda melakukan atau memakai Android itu hanya untuk bersenang-senang saja, mulai sekarang itu akan di-stopkan. Tapi jadikanlah dirimu sekarang bagaimana menjadi diri atau seorang yang sukses di kemudian hari. Berkamuna aka bapak tadohot umakta. Lujan yang marpanen, ngana sugut nasi delau marpanen. Di pamorhat doamu sekolah, diledo aka jajan munan wain. Dituphamu do Android muse. Holan pasar-saro kamuna loja do nasida tiap hari. Alani neng do honokku disi. Sadarlah mulai sekarang. Tunjukkan kualitasmu sebagai pelajar yang diharapkan oleh orang tua. Kalian itu diberangkatkan sekolah di sini untuk menjadi orang-orang yang sukses. Untuk itu marilah kita menyerahkan semua beban kita kepada Tuhan. Seberat apapun nanti pertanyaan yang kita hadapi di dalam ujian yang dilakukan sekolah ini, kita harus pasrah menghadapinya. Serahkanlah segala beban yang mencoba untuk menguasai hidup kita kepada Tuhan dan bersandarlah kepada kuasa Roh Kudus. Ia tidak akan pernah meninggalkan kita dan ia tidak pernah berpaling dari kita. Percayalah kepada Tuhan sekarang dalam setiap segi kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya sering disebut dengan self confidence. Bersandarlah dalam pelukan tangan Tuhan. Dia akan memberi kasih karunia karena ia akan menangkap bahkan memeluk kita di saat kita akan terjatuh. Untuk itu saudara-saudara, orang-orang yang percaya dan bersandar kepada Tuhan akan memiliki sejahtera yang menjagai hatinya. Dengan firman Tuhan pada saat ini,
Tuhan mau menginginkan supaya adik-adik kami semua sebagai pelajar yang baik, jadikanlah dirimu menjadi manusia-manusia yang sukses, yang bisa dibanggakan oleh orang tua, yang bisa dibanggakan oleh Bapak Ibu guru kita yang bersusah payah untuk mengajari kita selama ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau Engkau masih berseru untuk adik-adik kami SMK Negeri Pagaran ini, yang mengingatkan mereka untuk meraih cita-cita, meraih kesuksesan demi cita-cita mereka. Engkaulah Tuhan yang senantiasa menjadi pegangan hidup bagi mereka. Engkaulah Tuhan sebagai sandaran mereka, supaya mereka kelak berhasil dan akhirnya sukses hanya berlandaskan akan firman Tuhan. Berilah mereka pengajaran dan hikmat akan pengetahuan lewat pembelajaran yang lebih giat dan lebih serius. Berkati semua para murid di saat mereka akan menghadapi ujian, yang walaupun terkadang akan menghadapi tantangan dan cobaan, tetapi lebih bersandar pada kekuatan dan kepintaran atas tuntunan Roh Kudus. Berikanlah mereka kebijakan dalam mengambil keputusan yang terbaik, sehingga mereka penuh dengan sukacita dan hidup menghasilkan buah yang baik, hanya karena tuntunan akan Roh-Mu yang ditandai dengan makna hidup untuk sepenuhnya memiliki komitmen, tetapi percaya bahwa Tuhan sebagai sumber ilmu dan pengetahuan yang menjadikan mereka menjadi murid-murid yang punya akhlak dan berkepribadian yang baik, yang takut akan Tuhan, sehingga mereka kelak menjadi manusia-manusia yang sukses, yang dibanggakan oleh orang tua, yang dibanggakan oleh Bapak Ibu guru, yang mengajari mereka di persemaian SMK Negeri Pagaran ini. Janganlah biarkan mereka ini terjatuh dan terlena akan kemajuan teknologi, tetapi ingatkanlah mereka ya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap dalam genggaman tangan-Mu yang kudus itu, sehingga mereka bersandarkan kepada firman Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, para guru, pendidik, dan staf pegawai, berikan mereka kebijakan dalam hikmat pengajaran yang daripada-Mu, agar para guru dapat menuntun para siswa-siswi, agar mereka juga dapat mendidik mereka dengan sungguh-sungguh. Berkati mereka semuanya, dan berkati kami semua yang hadir pada saat ini. Melalui firman yang Kau serami, biarlah itu menjadi pedoman dalam hidup kami di setiap perjalanan hidup kami di dunia ini. Untuk itu Tuhan, terima kasih atas doa dan permohonan kami yang kami persembahkan di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ke-11, kita angkat lagu pujian kita bernyanyi Kami Bawa Korban Pujian sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.